7, ayat 6 dan ayat 7 itu berbicara mengenai orang kafir permanen, orang kafir yang tulen permanen. Maksudnya orang kafir yang dia tertetapkan kafir hingga matinya. Karena sebagian orang kafir itu orang kafir yang temporer, sementara ini temporer ya, tidak permanen. Yakni dia kafir, kemudian dia mendapatkan hidayah, dia beriman, bahkan menjadi pejuang Islam sampai matinya. Ada juga orang yang kafir lama, kemudian dia dapat hidayah, bahkan dia belum sempat sholat 2 rakaat, kemudian dia mati, dia masuk surga. Tapi ada juga orang kafir yang didahului dengan berislam terlebih dahulu, Islam, terus murtad, terus dia istiqomah sebagai orang kafir, dia continue sebagai orang kafir sampai mati. Kemudian ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 itu berbicara mengenai orang yang lahiriahnya Islam, dohirnya Islam, tetapi batinnya kafir. Maka dia ini hakikatnya kafir, tetapi badannya ini, bajunya itu muslim. Mereka disebut dengan orang yang munafik. Jadi secara lahiriah seluruh muslim itu mempunyai hak sebagai saudara dengan kita ini. Tetapi secara hakiki tidak seluruh muslim itu saudara. Paham ya? Secara lahiriah seluruh muslim itu punya hak persaudaraan Islam, seluruhnya. Kalau orang belum dikeluarkan dari status muslim, dia masih punya hak persaudaraan. Tapi kalau hakikatnya tidak seluruh muslim itu adalah saudara. Karena sebagian muslim itu mukmin, maksudnya muslim lahir batin, sebagiannya lagi munafik, yakni muslim lahiriah, kafir batinnya. Ini yang betul saat digolek-golek itu ya. Terus titian gimana? Wah ini makanya belajar ini supaya tahu ini sebetulnya musang berbulu. Musang itu berbulu ayam ya. Ini musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, ataukah ini domba beneran, ayam beneran? Itu. Nah, makanya kalau pentingnya dan jadi pinternya belajar Al-Baqarah itu karena Al-Baqarah ini dengan Ali Imran itu disebut sebagai surat nek wong Bantul itu Kiai Bantul menyebut surat pembiak, penyingkap, surat yang menyingkap ya, dua surat ini dua surat yang bercahaya. Ini menyingkap, maksudnya menyingkap orang ahlul kitab, orang munafik itu rahasianya diungkap di sini. Oke, ini loh. Terus ini 8 sampai 20 itu bicara mengenai orang munafik. Muslim 5 ayat, kafir tulen cuma 2 ayat, tapi munafik ini sampai pinten, walau tekan 20. 12 nomor jauh. Itu kalau dekat ini itu adalah hadihi. Zalikal kitab itu maksudnya kitab ini. Nek jenengan tuh saya bingung, malah saya ini karena nanti penjelasannya panjang lebar kok dadak ngono apa tau mbok dibilang apa kitab ini hadir kitab ngono wae kok zalikal kitab ngopo. Itu secara ringkas ini adalah untuk mengagungkan.
Secara ringkas begitu ya. Zalikal kitab ini maksudnya Quran, la raiba. Itu sama gayanya dengan la ilaha. Kan aslinya itu ilahun kan gitu kan. Terus ilaha, roibun itu artinya keraguan, roibun. Ini gayanya la ilaha. Jenengan mboten ngertos teori ini mboten napa niki napa bahasa Arab secara sederhana ngeten niku. Itu untuk la-nya ini artinya itu namanya la nafiyah li jinsi. Jadi la untuk menafikan seluruh anggota dalam jenis itu. Gitu. Benar dari itu. Kalau la ilaha berarti ilahun itu artinya kan sesembahan, ya, Tuhan, sesembahan. Maka tidak ada segala jenis Tuhan illallah yang benar kecuali Allah, gitu. Yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah kalau begini la raiba berarti tidak ada segala jenis keraguan. Fihi di dalamnya, di dalam Quran ini hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang yang bertakwa. Di Quran ini tidak ada kesalahan, tidak ada yang bisa diragukan lagi tentang Quran ini, dan dia jadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Nanti kalau di mikir sama arwah ditanyai tidak ada keraguan itu maksudnya tidak ada keraguan apa? Tidak ada keraguan mengenai Quran ini berasal dari Allah, diturunkan dari Allah. Yang kedua, tidak ada keraguan bahwa semua isinya benar. Itu dua ini. Kemudian orang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada al-ghaib. Al-ghaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Arti asalnya. Jadi beriman, percaya penuh kepada hal-hal yang betul-betul ada tapi nggak bisa dilihat mata. Lah kok percaya kalau itu betul-betul ada? Berdasarkan apa berarti? Ciptaannya. Berdasarkan apa? Kitabnya. Jadi kan percaya onten panter warna abang. Ini berdasarkan ulangi. Jadi kan percaya niki kopi segelas kopi ini kok berdasarkan apa? Bukti ya. Berdasarkan Bukti. jenengan kok percaya nek niki segelas kopi, ini segelas kopi, jenengan percaya soalnya oh iya bener, itu bener segelas kopi. Berdasarkan nampak dari berdasarkan apa jenengan? Niki berdasar niki ilmu mboten sah anu nggih rumit-rumit gampang agam. Filsafat mboten sah nggih. Ini sebetulnya ilmu dasar penting. Kita percaya ini segelas kopi berdasarkan penglihatan indera satu. Terus itu sebagaimana itu ada panter merah itu benar. Kamu kok percaya benar? Nah itu saya lihat sendiri berdasarkan penginderaan. Nah sekarang jannah itu ada, nar itu ada. Berdasarkan kembali ke teori, berdasarkan apa? Nah ya kok yakin itu? Berdasarkan apa? Karena ada keterangan dari kitab yang tidak ragu-ragu ya. Kitab ini Untuk mana ya? Lebih diterangin masalahnya. Orang masalahnya pertama kan ikra, udah Al-Baqarah. Jadi ikra. Hal yang paling sulit dalam beragama itu kan sebetulnya ini kita percaya penuh kepada hal Yang gaib yang tidak terindra. Wong ateis, wong kafir ini lah orang percaya. Wong barat-barat nih, wong barat, wong kafir beri barang. Ateis itu lah orang percaya, kowe percaya jannah, orang
Kalau mereka ditanya, ngopo kok kowe ora percaya jannah? Itu mereka jawab, Ketok. ora ketok, bener wis. Ora percaya aku. Ora ono kuwi. Lah kok ora percaya kowe? Ora ketok moto. Tidak terindra, tidak empiris nek basa rodok training itu. Pun. Saniki jenengan tang iki. Kowe kok percaya men kowe poso barang, ngaji barang, terus ngaji barang kok percaya itu jannah. Sampean kok percaya nek jannah ki ono berdasarkan Keyakinan. ya keyakinan lah Percaya yakin apa? tak percaya penuh sama niku berdasarkan apa jadi kan kudu iso jawab nek ora mengke Sumber gampang kok ya berdasarkan informasi nih. adewe niku percaya jannah ki ono karena kita ini berdasarkan pemberitahuan Sumber informasi. pemberitahuan orang yang namanya Muhammad. Mereka ditakoki, kowe kok percaya? Aku percaya penuh. Nek dheweke iki ora ngapusi blas. Amarga aku ya percaya nek dheweke iki utusane Allah. Jadi kalau ditanya tadi, apa dasarmu kok percaya ana jannah neraka barang kuwi? Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad. Amarga aku percaya aku percaya. Apa ora nonton kok percaya? Ya aku percaya. Komen. Lho kowe iki piye to kowe apa ilmiah kowe iki? Apakah ilmiah orang itu mempercayai sesuatu hanya berdasarkan informasi pemberitahuan orang, tidak berdasarkan indranya sendiri? Kuwi apa ilmiah? Ilmiah betul? Ya bisa saja. Kudu dijawab ilmiah. Kudu. Lah carane paham nek ilmiah piye? Ya, sumbernya teruji. Jadi ini tadi penjelasan sangat penting, sangat mendasar ini ya. Jadi misalkan saya diberitahu saya ini punya mbah, punya eyang-eyang, punya mbah-mbah gitu. Misalkan, nek saya punya bapak jelas percaya, gue bapakku kan kelihatan mata. Bapak saya itu Sujarmo, eyang saya itu Supardan, buyut saya itu Maimunah. Terus kemudian buyut Nure Cangga saya itu eyang Yakusumo. Terus Nure Cangga Mareng gitu. Mareng saya itu Mulyo Kusumo. Terus nanti Nure Mareng Gantung Siwur. Gantung Siwur. Udek gitu. Udek itu berarti keturunan ke Udek bergantung Siwur itu ke-7 ya. Itu namanya yang Joyo Kusumo. Di atasnya lagi HP2. Itu kok percaya? Padahal aku ya ketemu ya orang. Sebagian fotonya kan nggak ada zaman kuno. Itu berdasarkan pemberitahuan. Nah, kok percaya? Yang memberitahu dipercaya. Yang memberitahu itu dipercaya bulan. Jadi kita ini beragama, ini hal yang sangat mendasar. Bedanya dengan orang kafir itu, kita ini beragama itu beriman itu bukan keimanan yang betul, itu keimanan yang bukan berdasarkan empiris terindra, bukan. Nek ngono kuwi ra enek bedane wong percaya karo wong ra percaya, wong padha-padha nontone. Beriman beragama ini dasar yang paling pokok itu percaya kepada pemberitahuan Rasul. Niki. Nek mulane nek ra iso nglewati kalimat pertama niki, ciri mutak ini ora iso beragama. Ora iso no wong dheweke yo aku beragama sing masuk akal karo sing terbukti. Ora iso beragama wong dhewe iki beragama iki justru ujiane percaya meskipun belum ada bukti. tidak terbukti atau belum ada bukti.
Niki beragama tuh ngeten niku. Nah, wong barat kok akeh sing ora gelem beragama dan cenderung ateis. Kenapa? Karena mereka itu menganggap kebenaran itu sumbernya hanya terindra saja, empiris. Nah, padahal kebenaran itu ada 3 dasar, yakni yang pertama terindra, kebenaran karena terindra, terdengar, terlihat. Yang kedua, kebenaran karena sesuai dengan Logika. hukum akal, hukum logika. Oh, kowe mesti mbah kowe. Lah kok kowe memastikan napa kowe baru ketemu karo mbahku kok. Lah amarga ana kowe. Nek ana kowe mesti ana Mbahne. mbahmu. Kowe iki mesti duwe mbah kowe. Wong kowe duwe bapak, bapakmu yang duwe bapak, bapaknya duwe bapak meneh, kowe berarti kowe mesti duwe mbah. Padahal kan tidak terindra itu, tetapi ini hukum Logika. hukum akal. Hukum akal yang itu sudah jadi patokan kebenaran. Nah, yang ketiga, sumber kebenaran yang ketiga itu namanya wahyu. Yang orang itu nggak mau terima itu sumber. Orang yang tidak beragama itu tidak mau terima adalah sumber kebenaran yang ketiga namanya wahyu. Nah, kita percaya wahyu, kita percaya nek wong-wong kono ki nyebut filsafat. Filsafat itu kan ini hukum logika nih. Nah, yang ketiga empiris kita ya percaya. Oleh karena itu kita bedanya dengan mereka itu, kita sebagai muslim mukmin berbedanya dengan mereka itu percaya logika, percaya indra, percaya filsafat, ningra percaya wahyu. Nah, kita percaya itu ada meskipun tidak kelihatan mata, meskipun barangkali bertentangan dengan logika maksudnya logika orang-orang ini. Sebagaimana contohnya Isra Mi'raj dipercaya Abu Bakar As-Siddiq, padahal itu nggak masuk akal. Oh, pergi ke Palestina, terus Palestina, terus yang langit ke-7 mulai ke bumi lagi sebelum subuh, maka ibadah maghrib. Padahal waktu itu logikanya Mekah ke Palestina itu 1 bulan berangkatnya, pulangnya 1 bulan. Jadi nek wirawiri 2 bulan. Orang lain. Niki sembunyi. Lah kok iso percaya ngopo? Maka jawabnya aku iman. Kita berangkat. Nah, cara beragama yang benar tuh begini. Nah, nek ngenteni iki bener terbukti. Ora terbukti tapi aku percaya. Wah, kowe iki ngagem kok gemblung ngono. Ya ora sing sehat iki sing rahasia ya kaya kowe iki. Mabuk agama. Iya. Mabuk agama. Niki hati-hati, ini dasar sangat fundamental dari beragama itu begini. Kemudian ciri yang kedua, orang yang mutakin, yang ciri yang kedua itu yuqimuna sholat, menegakkan sholat, maksudnya melaksanakan sholat dengan memenuhi syarat-syarat kesempurnaan. Itu namanya yuqimuna. Yuqimuna itu melakukan dengan memenuhi syarat-syarat kesempurnaan lahir batin, itu namanya yuqimuna. Kalau mengerjakan sholat namanya yaf'aluna, itu namanya memperbuat sholat. Tapi Allah tidak menggunakan orang bertakwa itu melakukan sholat. Orang bertakwa itu melakukan sholat dengan memenuhi syarat-syarat kesempurnaannya. Ya waktunya, ya mudawamahnya, terus menerus sholat sosok orang bertakwa. Wudunya, toharohnya juga sempurna. Nek sebagian teles, sebagian garing menuhi orang itu yuqimuna. Ya rukuknya, ya sujudnya, ya bacaan. Yuk disebarluaskan minimal, butuhnya minimal. Wong sholat ki bacaane dibenerke minimal 4 bacaan. Itu mari kita berdakwah bersama kepada anak-anak maupun kepada bapak-bapak, mbah-mbah. Tapi kalau pada bapak-bapak, mbah-mbah ini cocok alot ilate alot karpe. Berarti nek dilok itu.
Nah ini, pahalanya gede. Bacaan sholat yang supaya yukimuna. Yang paling penting Bapak tahu apa saja itu? Yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Karena ini semua rukun sholat. Yang ketiga, ini dua-duanya itu tergolong infak. Infak wajib itu zakat dan kasih nafkah. Itu infak wajib. Kasih nafkah kepada tanggungan itu infak wajib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Itu berupa Quran kali berupa sunnah. Orang mau Quran roh, sunnah apa? Sunnah ini lagi wahyu. Sunnah lagi wahyu. Itu wahyu diturunkan kepada Rasul. Aku kui Quran ya aku iman, kui sunnah sahih aku ya iman. Wama unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Kita beriman kepada Injil asli, kita beriman kepada Taurat asli, kita beriman kepada Zabur asli. Ning kita tidak dituntut untuk mengamalkannya. Niku gitu. Kowe percaya Injil, percaya wajib wong Islam percaya Injil, ora percaya murtad. Kowe percaya Taurat, percaya penuh percaya sing asli. Orang kawi, ora percaya. Hasil musyawarah. Jadi orang Islam itu wajib iman Injil asli. Orang Islam itu wajib iman Taurat asli, otentik. Itu wajib. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat itu yakin. Yakin itu maksudnya percaya penuh tanpa ragu, itu namanya yakin. Jadi bedanya dengan percaya saja Pak, yakin itu percaya kuat, percaya penuh tanpa ragu. Kul yakin. Nah itu tanda-tandanya Pak, tanda-tandanya nek percaya penuh, nek akhirat yono, padang percaya penuh, itu maka amalannya itu menyesuaikan kepercayaan. Kesungguhan. Nek kelakuannya orang menyesuaikan kepercayaannya itu namanya nggak yakin. Ya nih, aduh. Ono wong yakin nek engko kereta lewat rel kene iki. Di jam-jam 1. Terus nunggu-nunggu ngono. Lah muni yakin kereta lewat kok ora ndang lunga, kuwi jenenge Ora yakin. ora yakin. Nek pengen urip ora golek mati yo. Pengen golek mati wae yakin lho Dek. Soalnya ngopo? Kowe kok ning kono terus ngopo? Lah aku arep bunuh diri yo. Aku yakin nek keretane iki lewat tinggal jam 1. Kuwi dhek yo percaya. Nek yakin pengen urip yakin kuwi lunga kono sadurunge jam 1. Soalnya ngopo? Soalnya keretane percaya teko. Itu yakin. Maka orang yang punya sifat piraqim mau berubah nanti ulaika ala hudami rabbihim, mereka itu orang yang di atas petunjuk Allah, mereka itu orang yang benar kaya meniki wa ulaika humul muflihun, dan itulah mereka itulah orang-orang yang sukses.